sebenarnya di mana yang menjadi kelemahan kita? Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita cenderung tidak pernah memikirkan terkait aset itu, Pak. Oleh karena itu kita diatur, ada prinsip-prinsip syariah yang betul-betul itu sudah dipatenkan secara peraturan, termasuk juga sudah disebutkan dalam undang-undang yang mengatur bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita masuk pada ruang-ruang ekonomi agar keuntungan yang kita dapat itu betul-betul bisa barokah, tidak ada riba, tidak ada keharaman di situ. Nah, di sini Pak Ibu. Nah, dalam lingkup yang kecil, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanage kita melalui hukum waris. Yang diantara kita selaku umat Islam tidak menyadari ini sebagai ilmu manajemen keuangan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus takmir masjid yang menyelenggarakan kegiatan kajian ilmu yang bagi kami, apalagi saya praktisi 13 tahun dalam persoalan waris, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang hadir, yang berupaya untuk meningkatkan keilmuannya, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting, terutama buat Bapak Ibu yang belum mempelajari atau mendalami ilmu waris ini, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dipraktekkan langsung, ya. Hadir juga ini ada Mas Salman, ini dosen kami di UNU Surabaya. Malah beliau sekarang pejabat saya nih Pak, saya di bawahnya beliau. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, secara akademik baru akhir kemarin lah saya menerima untuk associate profesor saya dalam bidang hukum kewarisan Islam. Mohon doa mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan bisa segera untuk proses guru besarnya. Kenapa saya berjuang untuk mempertahankan bidang keilmuan saya hukum kewarisan Islam, walaupun saya juga bergerak banyak di bidang ekonomi syariah, karena saya ingin ada orang yang betul-betul dia bisa mendakwahkan secara akademik yang diakui dalam bidang hukum kewarisan Islam. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun saya muda, ini bukan kaleng-kaleng ya Pak. Jadi mohon sama-sama kita belajar. Ya, ini penting. Terkadang kita ini butuh disampaikan dulu agar kita tahu siapa, di mana kita belajar sama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu, secara keulamaan buku warisnya sudah saya buat. Yang waris ini bukan hanya kita mempelajari untuk membagi harta peninggalan orang tua kita, bukan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu menjadi berkah. Berkah itu kan kalau kita buka kamus bahasa Arab, maknanya bisa az-ziyadah, yang artinya itu bertambah. Yang kedua, bisa bermakna an-nama, yang artinya tumbuh.
Oleh karena itu, bagaimana harta waris itu bisa berkembang dari segi nilai asetnya, termasuk juga bisa berkembang dari segi nilai manfaatnya. Ini yang menjadi PR kita. Karena itu saya melihat dari beberapa ustadz-ustadz yang mereka mulai atau mendalami terkait tentang waris, saya belum menemukan di antara mereka betul-betul menyampaikan bagaimana harta waris ini kemudian dikelola, kemudian menjadi aset yang sustainable. Nah, disitulah Bapak Ibu yang terus saya kampanyekan kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya satu, Bapak Ibu, saya berharap seperti yang saya sampaikan di poin-poin sederhana. Satu, harta waris yang dikelola secara produktif menghadirkan harta waris yang akan terus bernilai ekonomi. Ini yang menjadi PR kita semua. Saya ada kitab yang saya lupa bawa itu Pak Ibu di mobil saya, yang judulnya At-Tafsir Al-Iqtisadi Lil Quran Al-Karim, yang artinya tafsir ekonomi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Rafiq Yunus Al-Misri, penulis kitab ini, beliau mengumpulkan seluruh pendapat ulama-ulama tafsir, begitu. Ternyata sedikit di kalangan kita memikirkan perihal ekonomi. Bahkan sampai beliau juga menjelaskan terkait tentang persoalan waris. Nah, salah satunya di antara kita itu tidak punya kemampuan perihal aset manajemen atau bagaimana kita memanage aset kita. Begitu, Pak Ibu. Cenderung kita kalau punya aset, kemudian aset itu kita habiskan. Terus begitu Bapak Ibu, kalau sudah habis kita coba mencari cara untuk mempengaruhi orang lain. Kita nggak pernah berpikir bagaimana aset itu terus kita upayakan menjadi modal, yang terus modal itu memberikan nilai tambah, baik untuk kebutuhan kita maupun untuk kita berbagi kepada orang lain, maupun untuk pengembangan dari aset itu. Nah, karena itu cenderung penulis dia menyampaikan bahwa kita ini lebih kepada mubazir, kemudian berlebih-lebihan. Ini yang terjadi di kalangan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang melihat kenapa aset itu dimiliki oleh mereka-mereka yang bukan Muslim, karena mereka manage betul aset mereka. Bahkan dia berupaya bagaimana yang sedikit itu bisa besar. Dengan prinsip ekonomi yang tidak Islami itu, modal yang sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan saya terus berupaya berpikir, menganalisis dengan riset kecil-kecilan, sebenarnya di mana yang menjadi kelemahan kita. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita cenderung tidak pernah memikirkan terkait aset itu, Pak. Oleh karena itu kita diatur, ada prinsip-prinsip syariah yang betul-betul itu sudah dipatenkan secara peraturan, termasuk juga sudah disebutkan dalam undang-undang yang mengatur bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita masuk pada ruang-ruang ekonomi, agar keuntungan yang kita dapat itu betul-betul bisa barokah, tidak ada riba, tidak ada keharaman di situ. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, dalam lingkup yang kecil, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanage kita melalui hukum waris.
yang diantara kita selaku umat Islam tidak menyadari ini sebagai ilmu manajemen keuangan dari Allah. Kita anggap ini hukum, bagi yang taat ya dia ikutin, tapi kalau kepentingannya nggak dapat dia langgar. Itu gitu kita umat Islam ini, Bapak Ibu. Karena Al-Quran dan hadis bagi kita yang tidak yakin secara akidah kita kuat, kita cenderung pilih-pilih. Makanya dalam majelis tarjih Bapak Ibu kami sampaikan, kalau kita mengambil hukum itu harus integral, komprehensif, nggak boleh dipilih-pilih sebagaimana mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kaji pelan-pelan di mana pentingnya nanti waris ini agar betul-betul berdampak. Karena saya sekarang Bapak Ibu masih sering orang ini nangis, punya peninggalan banyak banget, dia sedih bahkan stres karena konflik Bapak Ibu. Bahkan tidur nggak nyenyak. Kalau dia berupaya berkembang asetnya dianggap ini harta waris karena memang belum dibagi. Dan itu terjadi Bapak Ibu bukan hanya di kalangan orang jauh, keluarga-keluarga Muhammadiyah. Mereka mengalami kesulitan ketika ada di antara mereka itu meninggal dunia untuk membagi warisnya. Dan saya tahu betul Bapak Ibu, karena menangani juga tokoh-tokoh kita dalam bagi waris. Karena itu saya berupaya nanti kalau Takmir ingin menjadikan di sini pusat untuk konsultasi waris, sehingga kalau ada persoalan waris di sini silakan datang ke masjid ini. Itu saya persilakan nanti Mas Jatmiko untuk MOU untuk mendirikan waris center di masjid ini. Enggak apa-apa Bapak Ibu, karena saya pingin banyak tempat orang itu merujuk. Dia nggak lagi bingung, saya harus ke ustadz siapa, saya harus ke ustadz mana. Tapi sudah clear, kalau saya bagi waris menurut waris Islam dan saya dapat ilmu pengembangan pengelolaan aset waris, saya ketemu ini, saya datang ke sini. Ya Bapak Ibu, niatkan itu menjadi kebaikan buat kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan motivasi lagi biar Bapak Ibu semangat mempelajari waris. Waris Bapak Ibu, kenapa dikatakan ini ilmu manajemen terkait keuangan? Karena kalau kita sudah meninggal Bapak Ibu, ini aset yang kita miliki. Harta menjadi milik kita itu karena secara sah, baik menurut syar'i maupun menurut undang-undang, harta ini milik kita. Nih, clear ya Bapak Ibu? Jangan sampai milik orang lain kita akui. Secara syariat dan secara undang-undang ini diakui secara sah milik kita. Itu kepemilikan. Maka harta waris kalau itu masih berkumpul milik anggota-anggota keluarga kita, itu jangan diakui sebagai milik pribadi Bapak Ibu. Maka yang menjadi muncul permasalahan sekarang, ada harta waris yang gak segera dibagi karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Hanya perasaan saja. Satu, ibu kan belum meninggal Ustadz, begitu. Ya Pak Ibu, pertanyaannya, kalau ibu belum meninggal, harta waris enggak dibagi. Satu, apakah ibu kita benar-benar bisa menjaga harta waris itu tidak berkurang? Nih pertanyaan paling utama. Ini terkait tentang pengelolaan aset Pak Ibu. Karena itu nanti saya ingin sampaikan beberapa ayat-ayat untuk memotivasi kita menjadikan standar prinsip dasar agar kita bergerak. Karena itu Bapak Ibu, ketika suatu harta itu dikatakan waris, maka syaratnya harus ada yang meninggal. Nah, banyak di antara kita tidak meninggal, dia bagi-bagi waris Bapak Ibu.
Dengan alasan apa? Yang kedua, besok biar anaknya nggak ribut. Yang kedua, biar dia nggak bingung-bingung besok bagi waris, mumpung masih hidup. Gitu, Ibu. Ya, Ibu. Mumpung harta kita masih ada, kita bagi sekarang. Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, hampir yang demikian itu memperbanyak konflik yang terjadi di masyarakat. Karena itu Bapak Ibu, prinsipnya kalau kita sudah meninggal, kepemilikan ini tarik lagi ke atas menjadi kepemilikan Allah. Karena prinsipnya kalau kita mempelajari fikih muamalah maliyah, yang menjadi pemilik utama itu aset kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, Ibu. Kita ini sebagai khalifah memanage, mengelola, mengembangkan gitu. Karena kita sebagai pengelola, karena kita sebagai pengembang, sebagai manajer, Allah boleh itu akui kepemilikan kita. Gitu, Pak Ibu. Tapi tolong bagi kepada yang lain, maka muncul zakat, infak, sedekah gitu. Nah, karena itu Pak Ibu, kalau kita mempelajari waris, kita mohon betul-betul bisa mengingat bahwa ini hubungannya dengan kepemilikan. Karena banyak konflik di antara kita itu tidak memahami itu, akhirnya apa? Mencari-cari cara mengambil aset waris itu menjadi milik dia dengan berbagai cara. Kan dulu yang kerja itu saya membantu orang tua, adik-adik itu sibuk sekolah. Mbak itu kalau sudah menikah dia pergi sama suaminya. Itu, Ibu. Yang kedua, kemarin siapa yang membantu waktu Bapak Ibu waktu sakit? Kan saya, bukan yang sana. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi berbagai alasan. Padahal hal itu semua dihitung sebagai amal saleh, Masya Allah, nikmatnya Allah tambah. Ini hati-hati Pak Ibu, kalau kita bergerak nggak dengan ilmu, ini sangat berbahaya. Dan yang saya bagi-bagi waris itu Pak Ibu, bukan nilainya bukan 1M, 2M, bisa di atas 50 miliar. Saya baru kemarin ngisi di pensiunan Puna Praja di Pemkot Surabaya, di Dinas Sosial. Pejabat-pejabat Pemkot sepertinya itu Pak, kayak camat, mereka ngundang saya untuk menjelaskan bagaimana waris di hadapan mereka. Masya Allah, konfliknya luar biasa. Saya tanya, Ustadz, kita punya aset tambak di sini, Ustadz, bagaimana bagi warisnya? Saya telusuri pelan-pelan. Bu, sebentar, adakah aset yang lain? Ternyata banyak Pak Ibu. Punya 3 rumah, punya 3 aset yang lain. Loh, berarti orang kaya kita banyak loh Pak Ibu. Ya Pak Ibu, kalau aset yang sudah diberikan oleh orang tua kita, mereka kerja keras, bahkan mereka kurangnya makannya juga diirit-irit agar dia punya aset, bahkan dia terus berdoa tengah malam agar betul-betul punya kesejahteraan. Jangan sampai Bapak Ibu, kerja keras orang tua kita itu akhirnya membuat kita sebagai anak-anak itu konflik. Pertanyaan saya, bersyukur nggak Pak kita kalau begitu? Maka hati-hati. Ya, ini pembuka yang saya jadikan sebagai penguat biar Bapak Ibu betul-betul semangat mempelajari waris. Karena dalam hadis Nabi, waris itu kedudukannya separuh dari ilmu. Ya Pak Ibu, karena itu disitulah poin besar untuk kita bersemangat untuk mempelajari. Nah, saya ingin lanjut berikutnya. Ini kalau nanti Bapak Ibu ingin langsung mempelajari banyak waris, sudah saya siapin video-video singkat itu di Instagram yang saya punya. Memang ini tujuannya untuk pusat belajar bagi mereka yang ingin mendalami lanjut Bapak Ibu terkait tentang waris. Jadi Dian_berkah. Itu cuma-cuma Bapak Ibu mau konsultasi juga dari situ silakan. Ya, bahkan hampir saya setiap hari ini bingung mau mencari waktu Bapak Ibu membagi waris. Saya mohon izin Pak Ibu, kadang
saya punya waktu itu bagi waris Bapak Ibu, karena sering bergerak ke sana sini, itu dalam keadaan saya di kamar mandi loh Bapak Ibu, duduk enak. Saya coba berupaya bagi waris karena harus fokus. Saking banyaknya persoalan, Ibu, saya sampaikan aja Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya kalau sudah istri saya ngetok-ngetok udah tahu dia, oh pasti ini lagi sesuatu ini. Kadang sampai tengah malam Bapak Ibu saya siapin waktu untuk bagi. Kadang mereka, ya Allah, Ustadz membagi waris seperti ini, pertanyaan kita itu sampai lembur tengah-tengah malam, karena harus fokus Bapak Ibu, menelusuri titik masalahnya di mana, harusnya ilmunya seperti apa dijelasin. Nanti insya Allah, karena kepangkatan akademik saya sudah turun, habis ini saya terbitkan lagi buku waris yang kedua, yang membantu masyarakat nanti bagaimana sih kalau saya punya konflik waris seperti ini, bagi warisnya bagaimana, gitu Bapak Ibu. Karena saya sudah mengumpulkan kasus-kasus waris yang itu nanti bisa menjadi contoh-contoh bagi Bapak Ibu untuk membagi warisnya sesuai dengan kebutuhan. Ya Bapak Ibu, ayat ini menjadi satu dasar yang harus dijadikan pelajaran buat Bapak Ibu. Saya waktu disertasi Bapak Ibu, waktu saya S3 di UNER ambil ekonomi Islam, kan fokus saya mendalami untuk pengembangan ilmu waris. Jadi Bapak Ibu, di kalangan ulama-ulama faraid yang berhasil mengembangkan ilmu waris menjadi waris aset manajemen itu baru saya secara pribadi Bapak Ibu. Ini sudah mulai banyak para periset yang dia merujuk kepada hasil riset saya, yang karena kan kalau riset dia harus komunikasi. Saya jadi pembimbing mereka. Kadang mereka, Ustadz ini nggak ada biayanya, tidak ada. Ini saya sedang dampingi satu mahasiswa S2 di Gontor, di Unida. Dia sedang saya bimbing karena ingin meneliti bagaimana pengelolaan harta waris di salah satu asetnya Gontor. Ini karena ada ustadznya yang kenal, saya kemudian direkomendasikan coba ketemu Sadian. Teorinya saya bantu untuk membangun bagaimana dia fokus untuk meneliti mengelola harta warisnya di satu tempat itu. Semua Pak, setiap riset dia kirim, tolong Ustadz diberi arahan. Saya arahkan. Masya Allah, ini barokah. Mereka yang punya concern saya jadikan tim. Nanti izin ya, saya jadikan tim kecil saya untuk pengembangan waris. Gitu Pak. Terus saya bangun mereka yang punya kemampuan untuk mikirin waris ini agar betul-betul menjadi perhatian kita. Nah, ada kitab Bapak Ibu yang judulnya itu Taudihul Ahkam min Bulughul Maram. Itu dia mengutip ketika membahas terkait tentang waris, ayat inilah yang menjadi dasar. Persis seperti yang coba saya kembangkan. Sebenarnya di mana masyarakat kita kok mengabaikan ilmu waris itu, padahal Allah itu menantang kita. Jadi ayat ini adalah potongan dari ayat-ayat waris, salah satunya di surah An-Nisa ayat 11. Lihat Bapak Ibu, yang tadi bagi waris sebelum ada kematian, ketika masih hidup dia sudah bagi dengan berbagai alasan, ketika ada yang sudah meninggal dia nggak bagi karena alasannya ini. Allah tantang kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abaukum. Apa kata Allah? Bapak-bapak kamu, orang tua kamu, kata Allah, wa abnaukum, dan anak-anak kamu, la tadruna, tidaklah kamu dalam keadaan mengetahui, ayyuhum, di antara mereka, aqrabul lakumun naf'ah, yang mereka itu memberikan manfaat kepadamu. Itu menjawab alasan-alasan kita besok biar nggak terjadi ini, makanya saya bagi Ustaz. Dan mohon hati-hati, seorang laki-laki terkadang
karena istrinya meninggal, kemudian dia ingin menikah lagi, dia mencari cara biar anaknya menerima dia menikah lagi. Misalnya, saya ingin wasiatkan Ustadz sebagian buat anak saya. Enggak boleh. Ini ilmu. Apalagi istrinya ada yang meninggal. Maka alhamdulillah saya bantu. Sudah, kalau begitu saya selesaikan warisnya biar sama-sama enak. Karena kalau posisi ada yang sudah meninggal Bapak Ibu, itu kalau nanti kita nggak selesaikan warisnya, bisa jadi ada milik orang lain yang itu tidak kita ketahui. Makanya ilmu waris ini penting. Karena ketika contoh ada seseorang meninggal dunia, dia tidak punya anak, maka waris itu pasti ke samping. Hubungannya dengan siapa? Saudara kan kandung. Rata-rata Bapak Ibu, di hasil penelitian kecil saya, kalau mereka tidak punya anak, dia berupaya bagi-bagi hibah termasuk wasiat dengan alasan agar saudara kandungnya nggak dapat. Makanya Bapak Ibu, baik-baiklah dalam saudara, bersaudara di dalam keluarga. Dengan kebaikan itu Allah beri kita hadiah waris, gitu loh Ibu. Berbaik-baiklah bersama suami istri. Karena siapapun yang mampu mempertahankan keluarga mereka, ada salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka mereka dapat hadiah waris dari Allah. Kan gitu. Suami istri itu dapat waris itu karena hubungan perkawinan, Pak Ibu. Yang saat ini kan orang senengnya itu putus ketimbang nyambung dan mempertahankan ikatan itu. Lihat Pak Ibu sekalian. Bahkan saya diminta lagi untuk bagi harta bersama. Sudah lama dia cerai. Loh, kok nggak dibagi sih Pak? Iya Ustadz, ini kelemahan saya selalu tidak enak dengan istri saya, sementara istrinya sudah menikah lagi dengan orang lain, asetnya dipegang oleh istri. Ini Pak Ibu. Makanya Pak Ibu jangan main-main terhadap harta. Udah nyarinya susah, ya Pak Ibu ya. Ketika dapat nggak dijaga. Ini bagian PR kita umat Islam. Terus terang Pak Ibu, PR kita umat Islam adalah bagaimana kita memanage aset kita. Saya sedang mengumpulkan bagaimana aset-aset ini mengatasnamakan asetnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita bagi orang lain itu nggak merasa rugi. Nih Pak Ibu, saya sedang berupaya terus mencari cara. Mudah-mudahan ada orang yang betul-betul punya kesadaran itu. Nanti kita manage bareng-bareng, kita bangun bisnis bareng-bareng. Saham itu 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedang saya upayakan terus Pak Ibu. Mudah-mudahan pasti akan ketemu ya, karena pelan-pelan sudah saya punya kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di ruang-ruang itu. Nah karena itu Pak Ibu sekalian, mari sama-sama kita terus upaya ya mendalami ini. Karena ayat ini itu sebenarnya menjadi tantangan buat mereka-mereka yang melanggar. Saya seringkali menyebut bahasa sederhananya, jangan ngakal-ngakalin bagian waris. Gitulah Bapak Ibu gampangnya. Karena siapapun yang ngakal-ngakali bagian waris, pasti pada waktunya akan terjadi konflik. Kenapa? Karena ada hak orang lain di situ. Alhamdulillah negara kita sudah mengakomodir. Nah ini hebatnya. Alhamdulillah ada di jurnal internasional saya, di Scopus saya, itu mungkin kuarternya bisa Q1 atau Q2, saya lupa itu. Saya pernah menulis Challenges and Opportunities Islamic Inheritance in Majority Countries, Case Study in Indonesia. Apa sebenarnya peluang kita di Indonesia agar kita itu bisa bagi waris sesuai hukum kewarisan Islam? Ternyata Bapak Ibu,
Kalau kita lihat negara-negara lain, hanya Indonesia itu kalau si mayitnya muslim, pasti kalau dia nanti bersengketa atau tidak sengketa, dia ajukan ke pengadilan agama, pasti dibagi menurut waris Islam. Begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kalau udah menangani kasus-kasus waris, ketika nanti ada yang berperkara, dia mungkin nuntut harus ini sederhana aja. Udah. Dan saya nggak akan takut ancaman itu. Pasti di pengadilan bagi menurut waris Islam. Begitu Pak Ibu. Jadi nggak akan takut. Ya Alhamdulillah, ini di belakang ada Pak Sueb, ini pengacara kita ini. Yang kadang saya minta beliau kalau perkara waris, tolong Pak dampingi ini. Ya Pak Ibu, karena bagi kita berharap memang persoalan waris ini betul-betul bisa selesai ya, karena nanti kalau Bapak Ibu baca dalam surah An-Nisa di ayat 13-14 itu hubungannya dengan si mayit. Kalau waris itu Pak, kalau nanti dibagi warisnya menurut waris Islam, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Gitu Pak. Kalau nanti warisnya nggak dibagi menurut waris Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah diahnya ini kan yang punya harta. Siapa itu Pak Ibu? Orang tua kita. Makanya Bapak Ibu, kalau saya udah bagi waris, kalau mereka kemudian berantem, Mas, Mbak, ingat, ini saya ini nggak berebut asetnya jenengan, ini saya hanya bantu orang tua. Ngapain ribut-ribut? Karena nanti kalau udah bagi waris Pak, hati-hati juga nih, ada ustadz yang mau menyampaikan salah, karena itu memperkuat untuk kepentingan salah satu ahli waris, dia pilih, saya ikut ustadz yang pertama saja. Nauzubillah min zalik, saya bilang. Memang ustadz senior dia waktu itu. Kalau salah, masa kita harus ngikutin? Bahkan saya pernah ada satu ustadz tidak di Muhammadiyah, dia sampai bilang, saya sudah 40 tahun ustadz. Loh Bapak 40 tahun karena usia sudah tua. Saya 13 tahun praktisi waris dan memang saya akademisi di bidang waris. Kalau salah mau apa? Gitu Ibu. Ya saya nggak akan mundur. Saya ingin memperjuangkan si mayit biar masuk ke dalam surga. Oh Bapak juga nggak bayar saya kok, ngapain? Gitu Pak Ibu. Makanya dalam persoalan waris Pak Ibu, di saya itu memang tidak ada biayanya. Karena saya pingin kedua belah pihak itu sadar. Tapi buat anak-anak muda saya beritahu, sekalipun nggak dibayar, Allah nggak akan lupakan kita itu. Ya, rezeki itu banyak. Jangan sampai kita lupa. Nah, disitulah Bapak Ibu. Nah, ayat ini Bapak Ibu, kepada mereka-mereka yang selama ini ngakal-ngakali waris, apa kata Allah? Ditutup, faridatan minallah. Itulah ketentuan dari Allah. Inilah fardu penetapan dari Allah, faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Makanya kadang kita, waduh ini bahaya banget. Nah Ibu, dalam membagi waris, baik di ayat 12, di ayat 11, itu ditutup dengan ayat-ayat yang namanya asma wa sifat. Itu artinya Bapak Ibu, dalam persoalan waris jangan kita sok tahu, hati-hati, sok bijaksana kalau kita melanggar ketentuan Allah. Gitu. Nanti di ayat ini Allah menyampaikan, wallahu alimun halim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, kita nanti cari-cari cara Pak, kalau ketemu di masyarakat, biar dia nurut, saya bagi lebih banyak bagiannya. Padahal salah Pak Ibu. Saya alhamdulillah di Surabaya udah menyelesaikan satu kasus, karena ada satu anak seibu, makasih deh,
Nah anaknya si ibu itu, Bapak Ibu sekalian, karena dia sarjana, yang lainnya nggak sarjana, sarjananya ekonomi lagi, dia merasa pinter, baginya harus begini, adil, tapi keren Pak dia. Kalau nanti memang nggak puas, bisa ketemu ustadz yang lain gitu Pak, wah seneng gitu. Dia carilah Pak, saya ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah saya bagi, selesai. Itu begitu Pak. Tapi terkadang yang menjadi masalah kita sulit ketemu. Di mana ya ketemu ustadz yang betul-betul bisa membantu membagi waris dari sana. Karena itu nanti Pak Ustadz Miko segera dideklarasikan setiap Jumat, sampaikan, Pak Ibu yang pingin bagi waris kami siap bantu. Nanti di belakang ada saya, jangan takut ya. Nanti kalau ada masalah-masalah, nanti Pak Sueb yang saya minta, karena dekat di sini. Ya, nanti saya minta, tolong Pak bantu dulu ya, nanti rezekinya belakangan. Karena kalau nanti nggak begitu Pak, memang kadang pengacara mesti minta fee duluan ya Pak Sueb ya. Karena kemarin ada satu yang saya bagi, kemudian dia ketemu dengan saya, sudah diminta 20 juta Pak Sueb. 20 juta sampai putusan selesai. Lah kok udah diminta itunya begitu Pak. Padahal berperkara ya umumnya normal 3,5 sampai 4 jutaan lah gitu Ibu. Ya tapi ini yang berkembang. Karena satu profesi memang ini profesi, yang satu kita dakwah untuk bagaimana membantu si mayit itu. Kalau nanti memang rezeki dari Allah, Allah titipkan dari mereka. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya aset yang baru saya miliki itu kan gara-gara saya bagi waris. Saya disuruh beri murah itu. Saya punya aset, padahal saya nggak punya uang. Kalau memang Bapak mau, saya ajukan di bank syariah dulu ya, di teman saya. 5 bulan nggak cair juga Pak. Gimana Ustadz? Maaf Pak, masih proses. Tidak apa-apa Ustadz, pokoknya rumah itu nanti biar Ustadz yang beli saja. Bayangin Ibu, punya saya aset tanpa saya punya modal, saya hanya punya jejaring kebaikan, Allah bantu. Nah ini PR kita ya. Ini memang Bapak Ibu, aduh kalau bapak-bapak yang dulu yang sudah senior ini beda dengan kita yang muda-muda ini, cari aset sulit Pak. Saya beritahu aja, karena harga tanah sudah melanjut tinggi ya Pak Ibu ya. Wah itu berat banget Pak. Mau ngajukan di bank juga gimana kemampuan bayar kita. Karena itulah Bapak Ibu, sepanjang kita punya aset waris, tolong betul-betul disiapkan untuk anak-anak kita biar mereka tidak kesulitan modal untuk kehidupan mereka. Ya, Ibu ya. Ini, nah dalam ayat ini nanti kalau kita ingin membagi waris, tentu kata Allah, min ba'di wasiyatin yusabiha audain. Jadi setelah kita mengurangi hutang termasuk wasiat. Ya, karena itu nanti kalau Bapak Ibu ada yang meninggal dunia, Bapak Ibu jadi pendamping keluarga, tolong sampaikan. Barangkali kalau ada hutang-hutang si mayit dan wasiat si mayit yang tidak kami ketahui, tolong disampaikan. Gitu Pak Ibu ya. Rata-rata mudin menyampaikan hanya hutang, wasiatnya nggak disampaikan. Padahal wasiat itu, kalau kita sekarang ini Pak, kadang ngomong harta itu nggak sama istri, betul nggak Pak? Sama rekanan. Kenapa? Karena ada situasi yang dia tidak memungkinkan banyak ngomong harta terhadap orang terdekat. Saya nanti pingin ya dari aset saya wasiat, ingin bangun masjid di sana, gitu Pak Ibu. Karena saya pernah menyelesaikan itu, ada masjid besar yang akhirnya kita realisasikan karena ada wasiat itu Pak. Ternyata Masya Allah, kalau anak-anaknya bagus direalisasikan. Kalau anaknya nggak bagus Pak Ibu, kita juga butuh duit ya Ustaz. Gini Pak Ibu,
Makanya dalam hadis Nabi, kalau bapak ibu ingin berwasiat, termasuk juga hibah, nanti maksimal hanya 1/3 dari harta yang kita punya. Kalau bapak ibu sudah menikah, ingat itu harta bersama. Maka kalau kita ingin membagi wasiat termasuk hibah, tolong diskusi sama suami dan istri, jangan sendiri-sendiri. Karena itu ada harta suami dengan istri. Ya Pak, beda kalau itu harta bawaan. Misalnya bapak sebelum menikah sudah punya rumah, nah itu layaknya harus izin. Tidak izin pun dia tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kan kita berkeluarga, nggak mungkin kita nggak izin. Bisa jadi parah nanti Pak, bisa protes nanti. Wah itu kemarin kemana rumah di jalan ini tuh, kok udah nggak ada. Bisa berantem Bapak Ibu. Ini komunikasi nih, ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta ini kemudian ada komunikasi yang tidak baik. Termasuk Bapak Ibu, sebelum nanti tanya jawab, saya berikan waktu. Karena itulah dalam Islam, kalau kita meninggal dunia, pasti kita punya aset berapa? 2/3 dari harta yang kita miliki. Berarti kalau gitu Pak, kita itu sebenarnya kaya Bapak Ibu. Kalau manajemen keuangan yang Allah berikan ini kita pelajarin, ya Ibu ya, mohon dijaga. Termasuk bapak-bapak yang sudah senior, ngelihat anaknya yang sudah, misalnya, aduh kok rumah sebesar ini, kok anak-anak juga masih belum layak hidupnya, biarlah Ustadz saya mau ngemper aja. Jangan, ya Ibu, jangan. Karena banyak orang-orang tua ketika dia sudah semakin tua, dia punya kebutuhan dana, dananya habis. Anak-anaknya nggak perhatian. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bukan semakin sehat, semakin lemes. Ya Bapak Ibu, ini ilmunya. Karena itu kalau kita mau bagi, maksimal 1/3, sisakan 2/3. Disitulah Bapak Ibu ilmu waris ditempatkan sama Allah. Bagaimana harta yang ditinggalkan oleh kita itu bukan konflik, tapi di manage. Siapa yang berhak menerimanya, kemudian yang bisa dikelola, mana yang dikelola. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada 13 model bisnis sudah saya buatin di buku saya. Siapapun yang ingin mengelola harta warisnya tetap produktif. Oke, saya pancing itu. Saya persilakan Bapak Ibu, ada 2 di depan saya, silakan. Nanti di belakang juga, monggo. Saya mohon izin ya Pak, karena kalau kajian waris singkat-singkat tuh sayang waktunya. Mumpung saya juga ada waktu ya. Bismillah, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali terkait dengan waris ini. Jadi mohon izin ingin menanyakan, untuk warisan itu apakah hanya dari orang tua, ada ayah ke anak? Bagaimana menyikapi warisan yang diberikan oleh kakek nenek kita ke orang tua kita, terus ke kita sebagai cucu generasi kedua, di mana kondisinya kakek nenek kita ada salah satu saudara yang difabel, kemudian seluruh harta itu diwariskan di saudara yang difabel itu, hasilnya untuk pengelolaannya itu. Namun ada satu kondisi di mana ketika saudara ini sudah tiada, itu ternyata semula kesepakatan yang dikelola untuk saudara difabel itu ternyata diakuisisi untuk satu saudara gitu. Lalu orang tua kami mengamanahkan untuk bagaimana cara agar kembali lagi untuk dibagi rata. Ya.
bagaimana kita menyikapinya? Ya, mohon dipegang mic-nya Mas. Saya pingin pandu sebentar. Ini salah satu contoh kalau waris itu enggak segera didistribusikan kepada yang berhak, maka sudah mulai masuk kepada bagaimana kepada cucunya, gitu ya. Masya Allah Bapak Ibu, di Indonesia kita ada istilah yang namanya waris pengganti itu. Sebenarnya kan itu muncul, saya beritahu Bapak Ibu, itu kan karena itu. Nanti ada beberapa orang yang mereka tidak mau, nggak ada itu waris pengganti. Waris pengganti ini sebenarnya waris yang memang dipikirkan oleh ulama kita agar orang tua yang dia punya anak, kemudian harta warisnya belum dibagi, orang tua ini anaknya sudah kadung meninggal, maka ada anaknya, disitulah dia naik untuk menggantikan posisi orang tuanya. Ini sedikit saya gambarkan di bawah. Sekarang berikutnya, ini sudah bagus karena harta waris ini dikelola. Saya kalau udah ngeliat harta waris dikelola Pak Ibu, senang banget gitu Pak Ibu. Yang menjadi PR kita sekarang, saya boleh tanya, waktu orang tua dari ayah meninggal, itu anaknya laki semua atau ada perempuan? Jadi kakek itu punya anak 7. Jadi perempuannya itu 5, laki-lakinya 3. Termasuk yang disabilitas? 4, laki-lakinya 3. Kemudian yang difabel itu laki-laki. Oke. Karena yang saudaranya lain, alhamdulillah kecukupan, jadi sepakat untuk supaya ke adiknya. Saran saya, ini disegerakan diselesaikan. Jadikan harta itu menjadi milik ahli waris yang semestinya. Tadi 4 perempuan, 3 laki-laki. Kita jadikan bagaimana aset ini itu komposisi berapa bagian-bagian aset yang dimiliki oleh waris. 4 perempuan kalau dikali 1 berapa Ibu? 4. 3 laki-laki kalau dikali 2 berapa? 6. 4 tambah 6 berapa? 10. 10 jadikan pembagi. Oleh karena itu nanti berapa bagian aset dari masing-masing ahli waris? Setiap anak perempuan gitu memiliki 1/10 dari aset. Setiap anak laki-laki memiliki 2/10 dari aset. Kalau sudah demikian, ini kan sudah clear nih, ya Pak Ibu, ini sudah clear. Benar sudah. Siapapun ahli waris yang sudah mendapat bagian tadi itu, kalau memang dia ingin membagi asetnya kepada saudaranya yang tadi punya kebutuhan, silakan menyampaikan secara sebenar-benarnya. Saya terima bagian ini, saya serahkan kepada si adik, gitu. Itu ini ya, jadi orang tua yang sudah meninggal, itu keputusannya dibagi ke saya total ke adik yang bisa itu. Namun itu sudah meninggal juga. Iya, makanya saya kan ingin menelusuri dulu dari kasus yang awal dulu. Adakah begitu? Memang benar-benar mereka melepas haknya diberikan kepada saudaranya itu. Ini yang nggak jadi persoalan itu kan begini nanti. Dia sudah meninggal, apalagi kan nggak punya anak nih. Sementara yang di sini dia punya anak, orang tuanya udah meninggal. Luar itu kan ada harta waris bapak saya, padahal bapaknya udah ngelepas, gitu loh, Ibu. Ini jadi persoalan. Padahal kalau nanti dia punya kepemilikan, harusnya kalau nggak ada pembagian tadi itu, haknya dari yang punya kebutuhan tadi itu kan cuma
cuma 2/10. 2/10 kalau dia meninggal, dia belum menikah dan nggak punya anak, dia pasti nggak punya anak, dibagi kepada siapa? Saudara-saudara kandungnya. Hati-hati Pak. Apakah bagian saudara kita yang kebutuhan ini, asetnya itu sekarang dipegang oleh siapa? Nah gitu pertanyaannya. Makanya Bapak Ibu, kenapa harta waris harus segera dibagi agar terdistribusi secara baik. Kalau dikelola secara baik, tidak merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Apalagi kalau sudah meninggal ini, wah ini kalau tidak ketemu Pak, ini susah. Contoh, mohon maaf ya, saya kembangkan peristiwanya. Lah ini kan milik saya, kan kemarin saya akuisisi. Berapa nilainya akuisisi itu? Sesuai appraisal apa enggak? Gitu Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan kebaikan Masya Allah, dengan izin Allah, saya ketemu tim appraisal yang resmi, yang saya jadikan tim saya. Itu Pak, ini jamaah saya, tolong kasih harga yang ringan. Itu mau Pak. Padahal appraisal itu kan dilihat aset, jarak, per titik itu berapa, itu udah nilainya Pak. Alhamdulillah dengan izin Allah Pak, saya punya jejaring. Oh kalau appraisal, butuh appraisal, oh, orang ini, tinggal saya bilang aja ini jamaah saya, dia pasti keluar Pak harga yang paling minim, seminim-minimnya. Gitu Pak Ibu. Gitu. Nah ini yang makanya nanti izin saya kalau memang aset itu masih ada Mas, bikin forum, nanti saya buatin Zoom. Saya akan bagi melalui Zoom ya. Disegerakan. Saya mohon maaf, bukan memerintah, tapi saya pingin membantu banyak si mayit yang sudah meninggal agar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Disegerakan oleh kita yang masih hidup. Kenapa Bapak Ibu? Itu tugas kita yang masih hidup. Karena mereka sebagai pemilik ini sudah meninggal, dibagi sama Allah. Nih bagi nih menurut waris Islam. Siapa yang menggerakkan? Ya ahli waris satu. Yang kedua saudara-saudara si mayit kalau dia ngerti. Ya Pak Ibu, kita yang mengerti. Makanya kadang saya merespon Pak, ayo dong segera bagi waris menurut waris Islam. Kadang saya begitu Pak. Alhamdulillah ada dosen kami senior ya Pak Rusman ya, Pak Salman ya. Itu sudah saya bilang dulu, Bapak minta saya untuk bagi waris anak-anaknya. Alhamdulillah nggak ribut tuh Pak. Hampir ribut kalau seandainya nggak saya dampingin. Mana aset-aset Bapak? Karena saya kan dekat, beliau juga menghormati saya, tahu betul Pak. Selesai Pak sekarang alhamdulillah. Nah kadang saya jawil begitu, gitu ya Mas ya. Nanti silakan DM di Instagram saya tadi, nanti kita komunikasi ya, sama Pak Zarmiko juga boleh. Nanti ketemu di masjid ini nggak apa-apa, nanti saya akan datang, gitu Mas ya. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ini contoh-contoh penting loh Pak Ibu, mohon terus kita gali. Silakan. Saya tanya masalah kompilasi hukum Islam ya. Itu apakah termasuk penelitian dari syariat Islam? Karena di sana banyak hukum-hukum baru yang tidak ada di dalam Islam. Terus kedua, saya mohon pencerahannya. Orang tua yang masih hidup kan dulu dibagikan. Terus kemudian ada satu anak itu meninggal hidup. Nah ini ada perselisihan. Ada yang mendapatkan anaknya, ada yang tidak. Ya. Terima kasih mohon dikasih. Ya baik Bapak Ibu, ini ilmunya sederhana. Bahkan ada satu masjid yang saya sudah bina, ada satu jamaah yang ngomongnya di belakang, bahkan ngompor-ngompori Ustadz Dian itu nggak sesuai dengan syariat gitu. Dah sekarang saya bedah deh Pak Ibu, saya ajarkan ilmunya. Kalau orang yang mempelajari hukum Islam, baik dia mempelajari ekonomi, sekarang wajib dia mempelajari fikih dasar muamalah maliyah, gitu aja. Atau fikih dasar hukum Islam, gitu. Wajib.
Salah satu ilmunya dia wajib mempelajari usul fikih. Dah, Bapak Ibu, usul fikih ini ulama-ulama usul ini luar biasa. Wajib Bapak Ibu mempelajari itu. Di dalam usul fikih kita mempelajari ada sumber hukum. Ya, ini saya keluarkan ilmunya biar Bapak Ibu ngerti nih. Karena kalau Bapak nggak pernah kuliah di syariah, jauh mengerti ilmu ini. Kalau Bapak hanya dengar-dengar aja, jauh ilmu ini. Apalagi hanya ngutip, ini kan buatan manusia bukan Al-Quran hadis. Dipelajari di usul fikih, sumber hukum. Kalau kita tidak lagi menemukan hukum secara langsung disebutkan dalam Al-Quran, yang kedua dalam hadis, apa yang kita pakai? Ijtihad. Ijtihad itu juga terjadi pada masa Nabi. Persoalan pembagian harta waris, mereka yang meninggal duluan dengan si mayit atau dia meninggal setelah si mayit, dia punya anak, ini anaknya dibagi apa enggak nih? Gitu Ibu. Kalau Bapak ngotot mencari dalil nggak akan ketemu, Ibu. Saya beritahu. Ya, Ibu. Karena itulah ini bagian dari ijtihad. Bapak harus bersyukur di Indonesia ulama-ulama kita cukup aktif memikirkan itu, mengupayakan ada kitab yang menjadi undang-undang itu bisa selesai seperti undang-undang perkawinan. Gitu loh Bapak Ibu. Saya beritahu nih. Ternyata semakin bertambah jauh waktu, politik hukum Islam kita tidak kuat. Gitu Ibu. Sampai berhasil kita meloloskan undang-undang zakat, tetapi realisasinya juga belum kuat. Mau pingin tambah lagi undang-undang yang baru dalam bidang hukum Islam, sudah kebentur, ini enggak sesuai dengan HAM, ini tidak adil. Hanya nyampe di kompilasi hukum Islam. Kita kan pingin Bapak Ibu secara hukum tata negara dalam Islam ada undang-undang Islam yang menopang itu. Secara pemerintahan kita tidak kuat Bapak Ibu. Makanya nanti di dalam kompilasi hukum Islam itu dia ada dua kitab. Satu ada kitab tentang perkawinan, tentang perceraian itu. Kemudian kitab yang kedua tentang kewarisan. Bahkan sampai ada yang counter legal draft, begitu Pak, mengcounter bahwa ini tidak pro terhadap gender, ya gitu Ibu. Itu perkembangan. Makanya kalau Bapak Ibu benar-benar kuliah S2 nih di syariah, Bapak Ibu akan mempelajari dua mata kuliah. Satu, pemikiran hukum Islam. Yang kedua, pemikiran hukum Islam di Indonesia. Baru Bapak Ibu mengetahui gimana ini gejolaknya perjuangan hukum Islam di Indonesia. Salah satunya Bapak Ibu terkait tentang waris pengganti. Ya Pak. Waris pengganti itu salah satunya dasarnya dirujuk dari ijtihad ulama kita yang sudah dikodifikasi, dimuat di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, ilmunya sekarang begini, waris. Orang dikatakan ahli waris itu satu karena apa? Hubungan darah. Ya Pak Ibu. Yang kedua karena hubungan perkawinan. Kalau dia hubungan darah, siapa? Anak. Kalau anaknya cucu, hubungan darah nggak Pak Ibu? Cucu, hubungan darah kan si mayit. Siapa lagi? Saudara kandung si mayit. Maka nanti ingat, kalau bicara ahli waris, Bapak Ibu ingat kata-kata si mayit, cucu si mayit, anak si mayit, saudara kandung si mayit, orang tua si mayit. Cuman satu Pak masuk itu karena hubungan perkawinan, suami atau istri si mayit. Karena itulah Bapak Ibu, ini nggak ketemu, ini dapat nggak ya? Kan meninggalnya lebih dahulu.
gitu Pak. Ini cucu, ada hubungan cucu. Ya kalau Bapak Ibu nanti nggak percaya dengan kompilasi hukum Islam, karena ini bukan dari ijtihad, ya sudah, Ibu rujuk sekarang, Bapak rujuk surah An-Nisa ayat 8. Yo sekarang di surah An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Apabila pembagian waris datang karib kerabat si mayit, saudara kandung tuh, wal yatama, anak-anak yatim. Ini anak yatimnya nggak usah jauh-jauh Pak, cucu si mayit, ya Ibu, nggak usah jauh-jauh, cucu si mayit. Wal yatama, orang-orang miskin, nggak usah jauh-jauh, orang miskin saudara kita Ibu, nggak usah jauh-jauh. Wis lah, saya nggak usah ngajak Bapak mikir yang jauh-jauh, deket-deket saudara kita. Apa kata Allah? Farzuquhum minhu, maka bagilah rezeki dari waris itu. Itu menjadi dasar kalau kita mau ambil Al-Quran sebagai sumber hukum. Saya bolak-balik Pak, memang itu kadang dibantah. Ini kan kompilasi hukum Islam, Masya Allah, udah saya kirim tulisan saya menjelaskan bagaimana waris pengganti dalam Islam begitu Pak, masih dibantah lagi. Ya sudah, kalau memang Bapak enggak ini, ya silakan carikan ilmunya, kirim tulisannya kepada saya, nanti saya jadikan rujukan. Udah riset begitu Pak. Kita berilmu begitu, masa kita kuat-kuatan? Tidak boleh. Itu rujukannya. Sebentar Pak, saya cari di sini ayatnya ada nggak ya? An-Nisa ayat 8 itu. Oh, saya nggak sebutkan di sini Pak ini. Ah, ini dia. Nih. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Termasuk ayat ini itu membantu menjawab kalau ada orang, contoh Bapak Ibu kan kalau punya anak laki-laki, ya Bapak Ibu, kan saudara kandung si mayit kan tertutup, termahzub, nggak ada. Kan ilmunya begitu Pak. Tapi realitanya Pak, yang namanya paman dan bibi itu mesti minta, Mas, wong dulu Bapak itu loh bantu berobatnya paman, gitu Pak, bantu berobatnya bibi, sekolah keponakan-keponakan, diopo dibagi, gitu loh Pak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya sudah tuliskan dalam riset saya, social fund beside zakat, infak, sodakoh, and wakaf. Ada dana sosial di samping zakat, infak, sodakoh, wakaf. Makanya saya develop tuh Pak, yang namanya jiswaf. Saya tambahkan jiswaf, wasiat, dan waris. Biar kita sadar, zakat, infak, sodakoh, wasiat, hibah, dan waris itu adalah instrumen wealth distribution. Instrumen untuk Bapak Ibu memindahkan kepemilikan Bapak itu loh kepada orang lain. Itu loh, zakat, infak, sodako, hibah, wasiat, wakaf. Ini masih hidup. Kalau sudah meninggal, waris. Gitu Pak. Makanya Masya Allah, ketika kemarin saya waktu ngajukan asosiat profesor Pak, saya dibantah bidang yang Anda ajukan itu tidak sesuai dengan S3 yang Anda ambil. Saya, ya Allah, greget Pak. Ini asesor ngerti nggak ya? Gitu Pak. Akhirnya saya bikin jawaban. Satu, sekalipun saya S3 ekonomi Islam, saya tulis Pak di UNER gitu Pak. UNER itu kan nggak ecek-ecek kalau kita kuliah Pak. Bisa jadi nggak lulus Pak kalau kuliah di UNER itu kalau nggak serius. Karena berat. Saya beritahu aja Pak Ibu. Itu dosen bisa berantem antar dosen Pak. Itu kalau kita punya kekuatan itu. Fokus kajian saya mengembangkan ilmu waris menjadi waris, dari waris aset distribution menjadi waris aset manajemen, gitu Pak. Tertulis di dalam ijazah
kewarisan. Disertasi saya tentang waris, sampai begitu Pak. Memang dulu Pak Ibu, waktu saya kuliah di UNER, saya itu risih kok orang lemah ya kajian ekonominya, hanya sebatas hukum Islamnya gitu kan. Dulu kan saya S2 itu, saya S1 itu Pak, program ulama tarjih di Malang, dibina sebagai ulama. Yang kedua, saya ambil hukum Islam di UIN Sunan Ampel. Nah, guru-guru saya banyak ulama-ulama besar. Nah, kalau saya ambil S3 lagi di sini, wah pasti sama nih ilmunya gitu, Pak. Masuklah saya ke kandang macan itu di UNER Pak, ambil ekonomi Islam. Yang tujuannya ingin bagaimana waris ini dipandang dari sisi ekonomi itu bagaimana gitu Pak. Oh Masya Allah Pak Ibu, baru kita sadar bahwa waris itu adalah manajemen keuangan dari Allah sampai kita meninggal dunia gitu Pak. Nah sekali lagi, maka jawaban saya, sekalipun dia meninggal sebelum si mayit, kalau dia punya keturunan, keturunannya dibagi gitu Pak ya. Kalau memang nanti mau dibagi menurut kompilasi hukum Islam itu kan jatah waris bapaknya begitu. Lagi yang kedua Pak, sopo sih Pak yang ingin mati belakangan biar dapat waris? Kan nggak tahu kita gitu. Kan nggak ada yang tahu Pak. Ya saya juga pengen dong kalau gitu nanti saya meninggal, setelah bapak saya meninggal aja lah kalau gitu ya Allah, bisa dapat waris. Kan nggak begitu Pak kita. Tapi dia punya hubungan darah dengan kakeknya gitu. Orang tuanya meninggal, maka dia dapat waris. Yang nggak dapat waris siapa di situ? Istrinya, gitu loh, Ibu. Kenapa? Karena istrinya sudah putus. Kenapa? Sebab cerai karena kematian. Gitu, Pak Ibu. Berbeda kalau dia meninggalnya setelah si mayit. Ya, Pak. Kalau dia meninggalnya setelah si mayit, kan harusnya harta waris itu diberikan kepada si mayit ketika masih hidup. Karena belum dibagi, ini kan seharusnya menjadi milik si mayit, menjadi harta bawaan itu sebenarnya. Harta bawaan si mayit berupa apa? Bagian waris dari orang tuanya, gitu loh Pak. Karena ini menjadi milik si mayitnya meninggal, jadi siapa? Jadi harta waris. Karena itulah nanti istri itu mendapat bagian juga itu dari harta waris suaminya yang bersumber dari harta waris orang tuanya. Memang Bapak Ibu, saya beritahu aja, mempelajari ilmu waris itu harus ngerti ilmu ekonominya, harus ngerti ilmu hukum Islamnya, harus ngerti ilmu hukumnya harus ngerti ilmu psikologinya. Karena menghadapi antar ahli waris itu beda-beda Pak. Menghadapi orang tua, menghadapi anak muda itu beda caranya. Saya kan termasuk tim yang fikih lansia diminta oleh pimpinan pusat membahas. Dulu kita ingin bentuk fikih lansia. Yang menjadi sulit kita itu Pak, berkomunikasi dengan senior-senior itu loh Pak Ibu. Makanya ada ilmunya. Begitu ya Pak ya. Mohon jangan sampai nanti ragu-ragu lagi, karena saya selalu ditanya itu. Masya Allah, pertanyaan yang sering masuk kepada saya termasuk harta bersama gitu Pak. Harta bersama Bapak Ibu, sekarang saya beri contoh sedikit. Kenapa sih kalau bagi waris ada harta bersama? Karena ada milik orang lain. Contoh, kalau Bapak Ibu menikah kemarin, itu akadnya apa? Akad nikah Ustaz. Iya, akad nikah. Tapi jenis akadnya yang mana kita menikah itu? Makanya Bapak Ibu, akad yang paling pas ketika menikah itu adalah akad syirkah. Kedua belah pihak dia sama-sama mengikat dengan keluarga, dan dia menjalankan bahtera keluarga sehingga menghasilkan aset. Aset yang dia hasilkan setelah perkawinan itulah yang namanya nisbah. Bagi hasil, kalau Bapak Ibu nggak ada catatan perkawinan untuk pisah harta, dibagi berapa? Separuh untuk istri, separuh untuk suami. Makanya ketika Bapak Ibu sudah menikah, kalau masih hidup, tolong jangan mudah-mudah bagi harta, karena itu ada aset antara suami dan istri. Gitu Pak. Itu ilmunya Pak Ibu.
Saya ditanya lagi sama profesor ini, saya jelasin gini loh Prof. Dan kalau kita bisa membahas itu Pak, tidak di hukum perkawinan, tidak ketemu. Ditemunya di mana? Di ekonomi Islam ilmunya, gitu Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena saya sejak 2017 itu juga aktif di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kalau nanti ada kiai, profesor, ustadz pingin jadi pengawas syariah, itu sertifikasinya sama kita. Makanya alhamdulillah saya punya pengalaman Pak, sertifikasi saya sebagai Dewan Pengawas Syariah di bank, di rumah sakit. Maka saya bantulah tuh lembaga-lembaga keuangan mikro tanpa harus mereka bayar. Bahkan sampai sekarang nih Pak, saya ditunggu, tolong Ustadz bikin maharnya berapa, saya pengen bayar Ustadz. Bayangin Bapak Ibu, nggak bisa berucap mulut saya, karena saya nggak pernah kayak begitu. Tapi di perusahaan kan mereka nggak bisa Pak. Sampai sekarang udah seminggu belum saya jawab nih Pak. Karena saya nggak pernah kayak begitu. Mungkin saya balikan nanti. Silakan Bapak akan memberi anggaran berapa untuk saya, nanti saya setujui. Paling saya akan begitu Pak. Nah ini Bapak sekalian, ya mudah-mudahan kajian ini memperkuat. Sekali lagi Pak Ibu sekalian, Masya Allah, ilmu ini sudah harusnya nggak diperdebatkan ya, karena ini ilmu udah harus dipraktekan. Cepet-cepet hartanya itu dikelola gitu Ibu. Harapan saya begini Pak, dulu orang tua kita ketika masih hidup kan berbagi. Dulu Pak, di masyarakat kita itu banyak orang miliaran rupiah untuk bagi, ya Pak ya. Sekarang udah mulai berkurang loh Pak. Orang ngantri, ya Pak, ngantri untuk bagi-bagi duit Pak. Di Gresik juga udah berkurang gitu sekarang, karena sudah meninggal. Udah meninggal Pak. Makanya kalau harta waris itu dikelola Pak, harapan saya dulu orang tua kita pernah berbagi, dilanjutkan oleh anak-anaknya berbaginya. Disitulah Bapak Ibu yang saya sebut sodaqah jariyah. Karena kata-kata jariyah itu kan sodaqah yang mengalir. Kita kan pahami sodaqah itu sodaqah, bagi zakat, emak sodaqah. Saya mikir Pak, loh, sodaqah jariyah ini kan berarti sodaqah yang sustainable, yang ketika kita meninggal tetap berlanjut. Kita selama ini memahaminya itu kan wakaf, salah satu instrumen gitu Pak. Waktu itu saya pernah ketemu dengan Basnas sama BWI, saya bilang, ayo kita masukkan ilmu waris. Kenapa? Loh, kalau nanti orang yang berbaginya sudah meninggal Pak, aset yang nggak dikembangkan, ya habis pendapatan kita, betul nggak Pak? Gitu. Makanya orang yang sudah berbagi, bagaimana kita minta mereka mempersiapkan anak-anaknya, melanjutkan asetnya itu bermanfaat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah mulai banyak mereka-mereka yang mulai menerima. Ya, termasuk tokoh-tokoh kita di PWM yang kemarin bagi waris, sudah saya bantu, asetnya sekarang berlimpah Pak, dikelola lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, saya kira untuk mengawali itu kajiannya. Insya Allah nanti kalau ada kajian lagi, saya minta disiapin papan tulis. Nanti berdasarkan kasus kita bagi nanti. Gimana Bapak Ibu, saya tunjukkan mudahnya hukum waris Islam itu. Ya Pak. Kenapa? Karena ilmu waris ini mudah. Bahkan matematika yang Allah pilihkan itu matematika pecahannya sederhana. Alhamdulillah ketika di prodi matematika saya juga diminta mata kuliah matematika faraid, Bapak Ibu. Waduh, saya dalami lagi secara matematika itu. Oh, ternyata 1/2, 1/4, 2/3, 1/8, 1/6, mudah banget itu. Ya Ibu, gampang kan? 1000 dibagi setengah, berapa Pak Ibu? 500. 1000 dibagi 1/4, berapa Ibu? 250. 1000 dibagi 1/8, oh, 125. Mudah. Ya Pak Ibu ya, mudah Pak.
Sepertiga 1000 dibagi sepertiga ya 333,3333, silakan sebut lagi. Iya kalau nilainya kecil Pak, kalau nilainya miliaran, puluhan miliar ketemu Pak itu nanti. Ya, insya Allah Pak Ibu, karena sekarang ini sudah ada kalkulator, nggak akan adalah harta sisa lah ya, karena mesti kebagi nanti. Insya Allah nanti kita dalami lagi. Saya ingin kasih stimulus dulu. Ini lupa pentingnya ilmu waris ya, karena masa depan kita terkait dengan aset ini sangat berhubungan dengan ilmu waris ya. Saya kira itu. Ya. Mungkin satu ya sebagai boleh. proses teman karena kesalahan dari pola pikir kita. Ya, ya. Ada juga biasanya yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, bagi waris itu biasanya menunggu kedua orang tua meninggal, keduanya. Padahal kan seharusnya salah satu meninggal sudah harus bagi waris. Dibagi. Karena kadang-kadang Kak Sopan, keu siapa tahu posisinya harus dibagi. Nah, dengan pola pikir kita yang selama ini ada. Yang kedua, karena keluarga itu sudah mampu semua. Kadang-kadang pola pikir yang ada saat ini, wes pokoknya nerima kabeh, ikhlas semua, bagi rokok atau bagaimana yang penting ikhlas. Nah, ini kan yang penting adalah berkahnya waris kalau menurut kajian hari ini. Iya. Nah, tolong disebutkan yang benar, apakah memang harus dibagi sesuai hitungan baru tadi terserah dia mau ngasih bagiannya biar berkah. Nah, sesuatu yang sesuai dengan hukum tadi baru kalau benar, apa itu memang harus wajib dilaksanakan. Karena kalau wajib kan berarti ya kalau kita tidak melaksanakan ya bisa tidak berkah lagi. Iya. Itu aja Ustaz sebagai kita pulang bisa legowo. Ya, baik Bapak Ibu. Sekali lagi hukum waris Islam itu wajib. Walaupun ada satu kitab saya baca dia fardu kifayah. Saya sangat paham Pak. Karena kalau sudah hubungan dengan keluarga, kadang tidak semua anggota keluarga itu mau bagi harta warisnya, sehingga mentok nih Pak. Tapi ada satu anak yang dia berupaya ketemu bagi warisnya, walaupun tidak ketemu dengan yang lain. Nah itulah posisi fardu kifayahnya Pak. Tapi bagi saya fardu ain, wajib. Karena hubungannya dengan kepemilikan, Ibu. Itu. Karena itu Pak Ibu sekarang ini kan tinggal manajemen waktunya. Apakah menunggu 1 bulan baru kita musyawarah gitu, atau menunggu 1 tahun baru kita musyawarah bagi harta waris, atau lalai sampai kelewat akhirnya apa? Susah, warisnya nggak bisa dibagi. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh salah satu ahli waris. Karena itulah Bapak Ibu, saya sarankan segerakan membagi waris ya Bapak Ibu. Alasannya kalau nggak dibagi, siapa yang bertanggung jawab untuk memegang aset waris itu nggak berkurang. Satu. Yang kedua, kalau bertambah, siapa yang mencatat penambahan itu? Karena banyak masalah waris. Terkadang Pak, mereka ngungkit-ngungkit, loh kemarin hasil dari toko itu dimakan siapa? Kok kami nggak dikabarin? Itu kan harta waris gitu Pak. Akhirnya ribut lagi persoalan itu. Itu dampaknya. Karena itu Bapak Ibu, izin saya menyampaikan, tolong kalau memang itu kebaikan sampaikan. Kami mohon izin karena ini harus disegerakan. Ayo kapan-kapan kita musyawarah. Kan tidak harus dibagi sekarang. Yang penting disampaikan, oh bagian Mas Janmiko sekian, adiknya sekian, orang tua dari orang tua kita sekian kalau masih hidup, kalau enggak dia putus, gitu kan? Terus saudara kandung kita, karena memang beliau tertutup ada laki-laki, ayo kita musyawarah mau kita bagi berapa, gitu. Enggak dibagi pun enggak apa-apa, karena memang dia tertutup ada laki-laki, kan gitu. Ya. Bahkan sampai saya sarankan, ayo kita pikirin apa yang bisa kita kelola gitu loh Ibu, biar dia sustainable.
Ya, Mas Biko ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita subuh ini benar-benar spesial buat Bapak Ibu. Karena jujur Bapak Ibu, saya banyak menemukan kajian-kajian hanya mengkaji bagian-bagian, suami sekian, istri sekian, hanya gitu. Tapi dia tidak sampai masuk bagaimana pentingnya waris ini, lalu bagaimana waris ini diimplementasikan dalam kehidupan kita di situ. Itu yang menjadi kurangnya. Mudah-mudahan nanti di masjid kita menjadi pusat-pusat kajian yang lebih berkembang lagi ya Pak Ibu, karena ini ilmu yang sangat penting buat kita semua gitu ya. Nanti yang ingin berkenan bukunya saya serahkan ke Pak Jatmiko yang berminat ya untuk menjadi dasar penguat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doa di akhir Pak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang bermanfaat apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Warizqan wasi'an, berikanlah keluasan kepada kami rizki yang barokah ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan sebagai amal ibadah, amal saleh buat kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, ijabah permohonan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.